Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Rahadi Fauzan dengan NIM 23011181136 dari kelas LA40. Di sini saya ingin membahas sedikit jawaban saya dari soal ulangan akhir semester digital sistem yang telah diberikan. Jadi di sini di soal pertama itu saya disuruh untuk membuat vending machine menggunakan Moore Machine Model, di mana vending machine-nya itu akan beroperasi jika diberi duit 3.000 itu dia akan mengeluarkan kaleng minuman, dan dengan tambahan 1.000 itu dia akan mengeluarkan air minuman dingin. Nah, juga di sini vending machine-nya itu hanya menerima duitnya itu yang 1.000-an dan juga 2.000-an. Lalu untuk membuatnya pertama-tama saya melihat state diagram sesuai dengan yang ada di soal. Nah, setelah mendapatkan state diagramnya, maka saya bisa membuat state table-nya. Dimana untuk membuat state table-nya itu eh, kita melihat sesuai dengan yang di state diagram. Di sini contohnya ialah di sini contohnya untuk yang S0. Di sini kan saat S0 itu saat state 0 ini jika diberi input 00 atau 11, mereka tetap next state-nya itu tetap berada di S0. Nah, di sini saat diberi inputnya itu 01, maka dia next state-nya itu akan ke state 1 atau diberi uang 1.000 anggapannya. Nah, saat diberi inputnya itu 10, maka dia akan ke next state-nya itu ke S2. Lalu untuk yang menentukan isi dari tabel yang lainnya juga saya seperti itu. Namun di sini untuk outputnya itu akan berbeda dimulai dari S5, dimana yang lainnya kan outputnya itu 0 semua. Namun di S5 itu output keduanya saya isi 1, karena kita kan menginginkan untuk di S5 ini ada hasil keluaran, yaitu saat diberi 3.000 kan di soal dibilang akan mengeluarkan kaleng minuman. Maka di sini outputnya saya isi 111. Laju juga di S6 ini output satunya saya isi 1111 supaya di S6 itu akan ada hasil keluarannya itu berupa minuman dingin. Nah, setelah membuat state tabelnya, maka kita bisa mencari persamaan boolean dari Q1, Q2, Q3, dan juga output 1 output 2-nya menggunakan Karnaugh map. Dimana saya di sini juga menggunakan bantuan dari Karnaugh map solver di internet. Dimana di sini contoh cara pengerjaannya itu ialah contohnya yang Karnaugh map untuk Q1 ini, angka 1111 ini ya kita dapatkan dari melihat dari state table. Caranya itu ialah kita sortir di mana saja Q1-nya itu yang bernilai 1. Contohnya nih, di sini baru ada Q1-nya yang bernilai 1, maka kita lihat untuk yang Q1-nya bernilai 1 itu A1, A2, A3-nya itu bernilai berapa? Di sini kan 0, 1, 0. Maka kita cari di sini A1, A2, A3-nya yang bernilai 0, 1, 0, yaitu yang ini. Dan kita cari input 1, input 2-nya bernilai berapa? Yaitu 1, 0. Maka kita cari, kita sortir. Nah, di sini kan ini A1, A2, A3-nya 0, 1, 0, dan input 1, input 2-nya 1, 0. Maka kita buat ini nilainya 1. Nah, untuk yang lainnya juga ini 1, 1 itu digunakan cara seperti tadi. Maka setelah buat Karnaugh map-nya seperti ini, nanti kita bisa mendapatkan persamaan boolean dari Q1 ini. Dan untuk Q2 dan Q3 output 1, output 2 juga seperti tadi caranya. Setelah mendapatkan persamaan booleannya, maka saya bisa mengerjakan multisim desainnya ini. Dimana untuk membuat multisim desain pada soal nomor 1 ini ialah di sini ialah yang ini ialah pengoperasian untuk persamaan boolean yang Q1. Yang ini adalah pengoperasian persamaan boolean yang Q2,
Dan untuk yang ini adalah gerbang pengoperasian untuk persamaan boolean yang key 3. Lalu untuk yang persamaan boolean outputnya itu yang ini. Di sini ialah output 1, dan di sini ialah persamaan boolean yang output 2. Jadi contohnya itu seperti kita lihat dari yang ini. Berarti kan yang ini itu ialah pengoperasian pengalian yang ini dari persamaan boolean yang ini. Dimana di sini A1 kali A2 aksen kali A3 aksen. Di sini ya ini kabel yang ini yang menuju ke key dari A1 ini, maksudnya ialah A1. Lalu ini kabel yang menuju ke negasi key dari A2 dari D flip-flop ini ialah untuk yang key 2 aksen, A2 aksen. Lalu kabel yang ini yang menuju ke sebelah sana, yang menuju negasi key dari A3 dari D flip-flop itu ialah A3 aksen. Nah, nanti di sini kan tadi kan ada 4 perkalian untuk persamaan boolean yang key 1, maka kita kalikan semua, lalu di sini dijumlahkan menggunakan OR, lalu masuk ke input D dari D flip-flop. Nanti maka di sini hasil dari key yang menuju ke output, di sini output 2 kan kalau nggak salah persamaan booleannya ialah A1 dikali A2. Lalu di sini output 1 itu ialah A1 dikali A3. Nah, di sini clock pada D flip-flop ini, pada input clock dari D flip-flop ini saya hubungkan ke VCC dengan dipisah hubungkan menggunakan switch. Jadi sehingga saat switchnya ditutup, clocknya itu akan ada arus yang mengalir dari VCC. Nah, untuk pengoperasiannya itu seperti ini. Coba ininya itu kita ingin mendapatkan hasil S6 dengan cara kita masukkan 2000, yaitu inputnya 10, habis itu kita masukkan 0101, lalu habis itu kita masukkan 1000. Maka jadinya pertama kita play, terus kita masukkan inputnya 10, lalu kita switchnya kita tutup, terus kita buka, terus kita ubah menjadi inputnya itu 01 kita clock 2 kali, kita 1 2, habis itu kita ubah inputnya menjadi 11. Maka keluar itu ialah outputnya itu cold drink sesuai dengan state diagramnya. Lalu juga kita menginginkan untuk mendapatkan soft drink drink biasa juga bisa, kayak dari menggunakan input 10 lalu 01 atau 01010111 dan seperti itu. Begitu saja untuk penjelasan singkat dari nomor 1 ini. Lanjutnya untuk soal nomor 2 itu saya disuruh untuk membuat rangkaian menggunakan JK flip-flop yang mana inputnya itu mempunyai value-nya seperti ini saat di clock. Pertama-tama saya buat state table-nya. Untuk membuat state table-nya itu ya caranya kita lihat dari soal kan. Di sini present state awal itu 1111. Maka di sini present state 1111, next state-nya itu harus 0111. Maka di sini kita buat next state-nya itu 0111. Lalu saat present state-nya 0111, maka next state-nya itu harus 10111.
dan saat 1011 next state-nya itu harus 1101. Maka begitupun sampai 111 lagi. Nah, untuk present state yang tidak ada di sini, seperti di sini kan tidak ada 000. Maka saat present state-nya 00, otomatis next state-nya akan 111. Di sini juga di soal tidak ada yang present state-nya 0001, maka next state-nya otomatis 1111. Lalu untuk ininya itu kita mendapatkannya menggunakan excitation table dari JK flip-flop, di mana cara melihatnya itu ialah seperti ini. Di sini untuk excitation JK flip-flopnya itu saat present state-nya 0 dan next state-nya 0, maka JN sama KN-nya itu jadi 0 sama X. Maka di sini kan A yang ini 0, di sini next state-nya itu 1, maka yang ini kita lihat present state-nya 0, next state-nya 1, maka hasilnya nanti jadi JN KN-nya itu jadi 1X. Maka di sini udah benar, A-nya itu 0, present state-nya, lalu next state-nya 1, maka JA-KA-nya jadi 1 sama X. Dan begitupun yang lainnya seperti itu caranya saya mendapatkannya. Lalu setelah dapat state tabelnya, kita buat Karnaugh map untuk JA, KA, JB, CB, KB, JC, KC, JD, dan KD. Ada sedikit kode sih. Nah, Karnaugh map-nya itu juga saya menggunakan Karnaugh map solver seperti yang soal nomor 1. Caranya juga sama, dimana di sini kita lihat yang ini untuk JA contohnya. Kita lihat di sini yang yang nilainya 11 sama XX. Nah, jadi coba kita lihat di sini pertama yang 11 ini, yang satu pertama ini ABCD-nya itu ialah 00000. Maka 0000 itu kita aktifin satunya. Lalu untuk yang strip-strip ini itu ialah yang maksudnya itu don't care. Jadi yang di sini itu ialah yang X. Contohnya di sini saat JA-nya itu X, itu ABCD-nya ialah 10 untuk AB-nya 10, lalu untuk CD-nya ialah 00. Maka yang ini kita stripkan. Nah, setelah itu maka kita bisa mendapatkan persamaan bolanya. Jadi JA ini persamaan bolanya ialah 1. Lalu untuk yang lainnya juga sama seperti itu cara mencari persamaan bolanya. Maka setelah mendapatkan persamaan bolehan dari Karnaugh map tersebut, kita bisa mendapatkan kita bisa membuat multisim desainnya. Di sini untuk desain multisimnya itu saya seperti ini, dimana yang ini itu ialah untuk persamaan bolehan dari KA, kita masukkan ke JK flip-flop yang A ini, dimana ini ialah perkalian dari KA itu kan persamaan bolehnya itu B kali C kali D. Maka di sini kita masukkan B output key dari JK flip-flop yang B ini. Terus yang ini ialah yang output key dari JK flip-flop C dikali dengan yang D itu di sini. Nah, maka kita masukkan ke K dari JK flip-flop A ini karena rumusnya tadi untuk KA itu BCD. Lalu yang lain juga sama seperti itu untuk input K-nya. Sedangkan untuk input J-nya itu semuanya ini terhubung ke VCC karena di sini untuk persamaan boolean yang J itu semuanya bernilai 1. Maka kita langsung hubungkan ke VCC. Untuk clocknya itu juga seperti tadi, diantar hubungkan dengan VCC menggunakan switch. Maka nanti saat ditutup switchnya, arus VCC akan mengalir ke clock. Nah, untuk pengoperasiannya yang ini tuh maka hanya seperti ini. Kita harus mendapatkan outputnya itu sesuai dengan yang di soal, dimana
dimana saat kita play lalu kita clock sekali, outputnya harus 1111, lalu kita clock kembali, outputnya harus 0111, lalu clock kembali, outputnya 10111, dan kita clock kembali 1101, lalu kita clock kembali jadi 1110, dan saat kita clock kembali jadi 1111. Maka rangkaian ini sudah sesuai dengan yang diminta dari soal. Maka segitu saja penjelasan saya dari jawaban ujian akhir semester saya. Mohon maaf jika masih banyak yang salah atau tidak tepat penjelasannya dan masih banyak yang tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.